Halo Sobat Bola Pecor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, yang dimana 2 hari lagi kembali akan berlaga melawan Timnas China di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Dan tentunya kita berharap semua Timnas Indonesia mampu membawa pulang 3 poin dari kandang China. Setelah di pertandingan sebelumnya melawan Timnas Bahrain, Timnas Indonesia hanya mampu membawa pulang 1 poin dari kandang Bahrain. Karena ya ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol teman-teman di atas lapangan. Saya berharap di pertandingan melawan Timnas China nanti, Timnas Indonesia, anak-anak asuh Coach Sintayong fokus sefokus-fokusnya sampai peluit akhir dibunyikan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Karena saya tidak ingin lagi ada kejadian-kejadian yang seperti ketika menghadapi Timnas Bahrain teman-teman. Jadi 3 poin wajib, fokus juga harus wajib sampai peluit akhir dibunyikan. Karena untuk terus bersaing dan lolos ke Piala Dunia, ya hanya poin demi poin maksimal lah yang harus diambil oleh Timnas Indonesia di grup C ini teman-teman. Kita udah mengoleksi 3 poin sejauh ini dari 3 pertandingan tanpa kekalahan, tapi itu masih minim. Karena untuk mengamankan urutan ketiga, kita harus mengoleksi 15 poin minimal teman-teman. Kemarin kita udah kehilangan 2 poin dari kandang Bahrain yang seharusnya kita bisa mengalahkan Timnas Bahrain yang banyak drama ini. Tapi apa boleh buat? Hasilnya hasil imbang, jadi kita kehilangan 2 poin. Mau tidak mau Timnas Indonesia harus berjuang mendapatkan 3 poin melawan Timnas China, meskipun pertandingan ini juga tidak akan mudah bagi anak-anak asuh Coach Sintayong. Setelah itu pertandingan berikutnya di bulan November itu akan jauh lebih sulit untuk anak-anak asuh Coach Sintayong, karena akan menghadapi Timnas Jepang di Stadion GBK, akan menghadapi Timnas Arab Saudi di Stadion GBK juga. Dan Timnas Indonesia tentunya wajib mengalahkan negara-negara kuat yang ada di grup C ini. Untuk Bahrain dan Cina ya tidak ada ampun lagi untuk pertemuan berikutnya. Bahrain ini harus kita kalahkan. Cina juga harus kita kalahkan 2 kali. Dan berharap Timnas Indonesia mampu mencuri 1 kemenangan dari ketiga negara besar ini, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Melihat juga pertandingan Arab Saudi ketika menghadapi Jepang, ya cukup bagus juga peningkatannya. Tidak seperti ketika kita menghadapi Arab Saudi di kandangnya teman-teman. Ketika melawan Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi juga banyak merepotkan pertahanan Timnas Jepang. Jadi kita juga harus hati-hati meskipun kita bermain nanti di kandang. Apalagi melawan Timnas Jepang nanti yang memperlihatkan superioritasnya di grup C ini teman-teman, itu akan jauh lebih sulit. Tapi bola ini bundar. Kita juga melihatlah pertandingan kita melawan Timnas Bahrain yang kita udah menganggap kita akan memenangkan pertandingan ini, membawa pulang 3 poin. Tapi wasit Ahmed Alkaf tidak ingin meniup peluit panjang sampai Bahrain mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia dan menyamakan kedudukan. Itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di atas lapangan. Jadi meskipun Jepang di 3 pertandingannya menunjukkan superioritasnya, ya tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Bukan tidak mungkin juga Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal ketika menjamu Timnas Arab Saudi. Jadi kita berharap yang terbaik dulu untuk Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Cina nanti, membawa pulang 3 poin. Setelah itu ya baru Coach Sintayong memikirkan pertandingan yang akan berlangsung di bulan November nanti melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Apalagi kita juga akan kedatangan pemain belakang yang cukup berpengalaman, pernah main di Liga Champion, yaitu Kevin Dix. Tentunya ini akan membantu pertahanan dari Timnas Indonesia. Dan pertahanan Timnas Indonesia ya bisa dibilang cukup mewah jika Kevin Dix udah bisa bergabung di bulan November nanti. Dan tentunya Sintayong akan semakin kesulitan untuk memilih
back yang akan mengisi starting line up dari timnas Indonesia ketika Kevin Dick bergabung dan tersedia untuk timnas Indonesia, teman-teman. Dan bukan tidak mungkin juga ada pemain-pemain yang kalian sukai ya mungkin tersingkir dari daftar susunan pemain timnas Indonesia. Kita tidak tahu, teman-teman. Kita melihat kemarin ada Jordi Amat, ada Mes Hilger, ada Rizky Ridho, ada J.I.Jes. Bukan tidak mungkin kalau di antara 4 pemain belakang ini ada yang tidak konsisten di klubnya, tampil buruk di klubnya, ya mungkin akan tersingkir dari pemanggilan di bulan November nanti. Kita akan lihat, teman-teman. Jadi sekarang persaingan di dalam skuad timnas Indonesia, khususnya di lini belakang timnas Indonesia, sangat-sangat ketat. Dan saya harap ini akan menjadi persaingan yang sehat sehingga menimbulkan kekuatan terbaik di dalam pemilihan pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong nanti. Itu yang kita harapkan. Ngomong-ngomong tentang Kevin Dick dan persaingan ketat di lini belakang timnas Indonesia, kita akan juga melihat nanti siapa-siapa pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sinteyong ketika menghadapi timnas China nanti, teman-teman. Karena menurut kabarnya ada 2 pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera ringan, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh, teman-teman. Jadi tentunya kita mengharapkan pemain yang tidak dalam kondisi prima ya mungkin akan diistirahatkan dulu, karena ini pertandingan yang cukup penting. Ini wajib bagi Coach Sinteyong untuk membawa pulang 3 poin di sini, teman-teman. Jadi kira-kira siapa yang akan mengisi lini belakang timnas Indonesia? Yang sebelumnya diisi Jordi Amat, diisi oleh Mes Hilger dan J.I.Jes. Ya, tentunya yang tersedia di situ kalau Jordi Amat mengalami cedera ringan, teman-teman, ada Rizky Ridho. Dan melihat penampilannya kemarin di babak kedua, ya membuat lini belakang timnas Indonesia juga cukup hidup. Untuk bek kanan yang menggantikan Sandy Walsh, ya kemungkinan besar akan dihuni oleh Eliano Renders yang sebelumnya juga udah bermain melawan timnas Bahrain. Penampilannya ya oke juga. Untuk Asnawi Mangku Alam mungkin di babak kedua baru akan menggantikan Eliano Renders ketika timnas Indonesia udah membobol 2 kali gawang timnas China. Untuk bek kiri ya tentunya itu akan menjadi milik Calvin Verdon lagi. Sain Patinama, Pratama Arhan harus menunggu giliran untuk bermain di posisi bek kiri timnas Indonesia. Untuk lini tengah tentunya Tom Haye lah pemilik dari lini tengah timnas Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa yang akan menemani? Ya, kalau melihat pertandingan sebelumnya yaitu Ipar Jenner, ya kemungkinan melawan timnas China, Ipar Jenner kembali akan menemani Tom Haye di sisi tengah, teman-teman. Untuk 3 penyerang kita ya tentunya masih akan diisi oleh Ratnato Ratmangun, Rapais Curik, ya pastinya akan kembali dimainkan oleh Coach Sinteyong, apalagi dia berhasil menciptakan gol pertamanya untuk timnas senior Indonesia. Itu akan menambah kepercayaan diri dari Rapais Curik untuk kembali menunjukkan kapasitasnya ketika menghadapi timnas China. Dan saya berharap Rapais Curik kembali mencatatkan namanya di pertandingan melawan timnas China. Di posisi kanan, siapa yang akan bermain di situ? Apakah Witan Sulaiman? Apakah Marcelino Ferdinand? Atau ada pemain lain? Ya, menurut saya mungkin di situ yang akan bermain adalah Marcelino Ferdinand, teman-teman. Dimana kita juga udah melihat di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi timnas Bahrain, Marcelino Ferdinand masuk dan gol yang dicetak oleh Rapais Curik tidak luput dari pergerakan yang ditampilkan oleh juga Marcelino Ferdinand dan berbuah gol ke gawang timnas Bahrain. Lagi-lagi kalau saya membahas tentang Bahrain, saya tidak pernah melupakan wasit Ahmed Alkaf yang mencuri, merampas 2 gol timnas Indonesia. Kesel banget saya dengan wasit ini, tapi apa boleh buat. Kali lagi saya berharap anak-anak asuh Coach Sinteyong nanti ketika menghadapi timnas Cina fokus sefokus-fokusnya sampai wasit yang memimpin pertandingan meniup peluit akhir pertandingan. Apalagi wasit yang memimpin lagi ini wasit asal Timur Tengah, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan diputuskan lagi di atas lapangan. Oke,
Mungkin sampai di sini dulu, stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.